السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ومن ادعى شيئا من علم الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. Ini akhir apa yang beliau goreskan dalam kitab Salasatul Usul, masih dalam pembahasan tauhid yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengkafirinya, untuk menjauhinya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul supaya mereka menyeru pada tiap umat mereka, wa'budullah, sembah Allah Subhanahu wa taala semata, wajtanibut taghut, dan tinggalkan, jauhi at-taghut. Tidak akan mungkin kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar kecuali harus bersamaan dengan ijtinabut taghut, menjauhi, berpaling, dan betul-betul tidak akan pernah mendekat kepada at-taghut. Ini tidak akan mungkin terwujud kecuali hanya dengan ilmu tentang taghut itu. Telah lewat definisi yang melingkup tentang taghut, secara bahasa dan menurut istilah. Yang terakhir uraian Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwa taghut adalah ma tajawaza bihi al-'abdu haddah min ma'bud aw muta' aw matbu' aw muta'. Taghut adalah segala pelampauan batas pada hamba, semua yang telah melampaui batas pada hamba, atau semua hamba yang telah melampaui batas, apakah dalam hal diibadahi dia melampaui batas karena ditaati, atau dia melampaui batas karena diikuti. Semuanya itu adalah taghut. Selanjutnya kata beliau, wat-tawaghitu katsirah, dan taghut itu sangatlah banyak. Wa ru'usuhum khamsah, pemimpin-pemimpinnya ada 5. Yang pertama, Iblisu la'anahullah. Iblis laknat Allah atasnya. Jadi menyebut iblis lengkap dengan laknat terhadapnya. Allah Subhanahu wa taala telah melaknat dia. Inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Sungguh atas engkau laknatku sampai hari kiamat. Yang kedua, wa man 'ubida wa huwa radin. Semua yang disembah dalam keadaan dia ridha terhadap penyembahan itu. Yang ketiga, wa man da'an nasa ila ibadati nafsi, yang mengajak manusia agar supaya menyembah dirinya. Kalau yang pertama belum tentu mengajak, tetapi dia ridha. Kalau yang kedua,
Kalau yang kedua, dia mengajak orang untuk beribadah kepada dirinya, walaupun tidak disembah. Tidak ada yang menyembahnya misalnya, tetapi dia telah mengajak manusia agar supaya beribadah kepada dirinya. Ini masuk dalam pimpinan taghut. Yang keempat, wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib. Siapapun yang mengaku tahu sedikit pun dari ilmu ghaib. Ilmu ghaib, mengaku tahu tentang ilmu ghaib, maka ini taghut, bahkan sampai ke dalam jenjang pimpinan-pimpinan taghut. Dan yang terakhir, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah, yang berhukum dengan hukum selain dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kata beliau, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din. Tak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy. Sungguh telah jelas jalan petunjuk dari jalan kesesatan. Karena itu, faman yakfur bit-taghut, siapapun yang mengkafiri taghut, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh secara kokoh dengan al-urwah al-wuthqa, benteng yang sangat kuat, tali yang sangat kuat, yang sangat kokoh. Dan ini kata beliau adalah makna dari la ilaha illallah. Jadi dari definisi Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, taghut itu sangat banyak. Yang jelas siapa yang melewati batas, maka dia adalah taghut. Melewati batas sebagai sembahan, melewati batas sebagai orang yang diikuti, melewati batas sebagai orang yang ditaati, dia adalah taghut. Hanya pemimpin-pemimpinnya, kata beliau, ada 5. Yang pertama, iblis la'anahullah. Iblis, bahkan ini pemimpin semuanya, sadar tidak disadari, maka dia adalah awal dari taghut dan pemimpin semua taghut. Iblis la'anahullah, laknat Allah Subhanahu wa taala atasnya. Doa ini karena Allah Subhanahu wa taala telah melaknatnya. Inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Sungguh atas kamu laknatku sampai hari kiamat. Dia mendapatkan laknat ini karena tidak mau tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebelumnya dia mempunyai kehebatan ibadah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab iblis sebelum Adam alaihissalam tercipta masuk bersama dalam golongan para malaikat, walaupun dia bukan malaikat. Wa kana minal jin, kata Allah Subhanahu wa taala, dan dia termasuk dari kalangan jin. Ayat jelas termasuk dari kalangan jin. Tidak usah diperselisihkan lagi, dia malaikat, dia ini. Allah telah tegaskan wa kana minal jin, dan dia termasuk dari kalangan jin. Dia bersama dengan para malaikat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang sangat hebat, yang sangat luar biasa. Tapi ternyata jamaah, ibadah ini tidak melahirkan ketundukan yang sebenarnya, tidak melahirkan ketaatan yang sebenarnya. Justru semakin melahirkan pembesaran dan pembanggaan terhadap dirinya. Hati-hati.
iblis la'natullah alaihi. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Dan ini untuk mengungkap siapa sebenarnya, apa yang tersembunyi di dalam iblis, di dalam diri iblis, dalam penghambaan dia. Allah Subhanahu wa taala ungkap dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam, sehingga jadilah salah satu hikmah diciptakannya Nabi Adam alaihissalam untuk mengungkap hakikat dari penghambaan iblis la'natullah alaihi. Dicipta Nabi Adam alaihissalam, yang kemudian setelah penciptaan itu Allah Subhanahu wa taala uji, yang ternyata malaikat masuk iblis di dalamnya, tidak mampu menjawab pertanyaan itu, dan Adam alaihissalam mampu menjawabnya. Sebelum Allah perintahkan kepada mereka untuk tunduk kepada Adam, Allah Subhanahu wa taala menampakkan dulu kepada mereka keunggulan Adam alaihissalam dari sisi ilmu. Setelah mereka tidak mampu menjawab, Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajar kepada Adam nama-nama mampu menjawab pertanyaan itu. Setelah itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka untuk sujud, untuk tunduk kepada beliau alaihi salam, dan para malaikat melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa ibadahnya betul-betul karena Allah, kepada Allah, melahirkan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun iblis aba wastakbar, enggan, bahkan membanggakan diri. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis aba, enggan, tidak mau, tidak menerima perintah Allah. Bahkan wastakbara, membanggakan diri. Wa kana minal kafirin, dan jadilah dia termasuk orang-orang kafir. Setelah pelanggaran ini, dia justru semakin membanggakan diri. Dia melanggar, tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, lengkap dengan dalil. Ini berarti apa? Sudah melanggar, membanggakan lagi diri, sebab dia dalili pelanggarannya. Saya lebih baik dari dia. Kamu cipta dia dari api, kamu cipta saya dari api. Ya, kamu cipta dia dari tanah, saya dari api. Lihat ketakabburan dia dengan dalil, yang dalilnya adalah qiyas batil, dan yang pertama berqiyas adalah iblis la'natullah alaihi. Mengkiaskan dengan penciptaan, saya dari api, dia dari tanah. Api lebih baik dari tanah. Kalau begitu tidak pantas saya sujud kepadanya. Sudah dalilnya qiyas yang rusak lagi. Sebab apa? Tidak bisa diterima. Api lebih baik daripada tanah. Bahkan sifat-sifat tanah jelas menampakkan kebaikan. Lihat di mana tanah, jamaah. Tanah menunjukkan ketenangan. Iya, sebab dia tetap tenang dia. Adapun api bergejolak dan bergejolak. Tanah, apapun yang dimasukkan kepadanya, maka dia akan jadikan bermanfaat. Masukkan satu biji jagung, dia akan memberi ratusan biji jagung. Masukkan satu bijian, dia akan jadikan ratusan biji-bijian. Kemanfaat.
sehingga menjadi pupuk. Api, coba masukkan ke api. Dia tidak akan tinggalkan kecuali menjadi sesuatu yang paling buruk. Menjadi arang. Akan dimakan. Akan dilalap oleh api sampai menjadi arang. Ini ikhwan. Ini iblis. La'natullah alaihim. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang kafir. Anehnya jamaah, sebagian orang muslim, bahkan cendekiawan muslim, tokoh-tokoh muslim menganggap justru iblis adalah orang-orang hebat. Akan masuk ke dalam surga dia. Orang beriman. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah tegaskan wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang kafir. Allah tegaskan wa kana minal kafirin. Apa aja lagi kita tunggu? Dia sumber segala kekafiran, segala bencana. Dan Allah telah tegaskan wa kana minal kafirin. Bahkan setelah dilaknat, dia justru menambah kepada Allah. Qala fa bi'izzatik, demi keperkasaanmu ya Allah, laghwiyannahum ajma'in, sungguh betul-betul saya akan sesatkan, saya akan celakakan mereka seluruhnya, Adam beserta turunannya. Sumpah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya dia akui sekelompok dari hamba Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak berdaya di hadapannya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau ya Allah dari kalangan mereka al-mukhlasin, yang diberi keikhlasan. Disinilah hebatnya la ilaha illallah, yang merupakan kalimatul ikhlas. Karena itulah seluruh nabi dan rasul Allah subhanahu wa ta'ala diutus dengan membawa kalimatul ikhlas ini, kalimatul tauhid, untuk menggugurkan, untuk menghadapi berbagai makar, tipuan dan serangan-serangan syaitan iblis la'natullah alaih bersama para tentaranya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini iblis. Sifat utamanya, lihat sifat-sifatnya, takabur, membanggakan diri, hasad, saya lebih baik, tidak pantas, hasad, tidak senang terhadap keutamaan yang Allah berikan kepada Adam alaihissalam. Hati-hati orang-orang yang hasad, sifat utama iblis la'anatullah alaih, yang mana hal itu bergandengan dengan ketakaburan. Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan la yadkhulul jannah, sebagaimana sabda Nabi sallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya terdapat kibr, ketakaburan, walaupun sebesar dzarrah, sesuatu yang sangat sedikit. Karena itu dengan ibadah gugurkan ketakaburan, dan disitulah hakikat ibadah. Dengan ibadah kita gugurkan ketakaburan. Ibadah kepada Allah adalah perbuatan yang menggugurkan ketakaburan. Karena itu mengherankan jamaah, orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi membanggakan dirinya. Berarti apa? Ibadahnya tidak benar, landasan ibadahnya salah. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pimpinan taghut, dan anggota-anggotanya banyak sudah. Bahkan semua orang sesat adalah anggota dari iblis la'anatullah alaihi. Apakah yang mengatasnamakan agama keanggotaannya atau tanpa mengatasnamakan agama. Ngeri, wah, sampai-sampai sudah ada yang membela iblis.
Iya. Sampai-sampai ada yang menokohkan iblis. Sampai-sampai sudah ada yang menjamin surga bagi iblis. La'natullahi alaih. La'nat Allah terhadapnya. Dan itu adalah wujud keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaknat iblis dan menjauhinya, betul-betul mengingkarinya, betul-betul menganggapnya sebagai makhluk yang menjijikkan, yang menghinakan dianya dan segala makar-makarnya. Wa man 'ubida wa huwa radin. Yang kedua, yang disembah sementara dia ridha. Ini ibadah sudah ada kepadanya dan dia ridha. Kalimat dia ridha menunjukkan bahwa Nabi Isa alaihi salam bukan taghut, sebab dia disembah tetapi tidak ridha. Demikian pula para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Orang yang datang ke kuburan Nabi meminta kepada Nabi, mengharap keselamatan kepadanya, ketika haji atau dalam acara maulid, berzanji dan semisal itu, Nabi SAW tidak teranggap sebagai taghut dengan perbuatan ketagutan itu. Walaupun perbuatannya merupakan perbuatan ketagutan. Sebab mendudukkan Nabi SAW bukan lagi sebagai hamba, tapi sudah sebagai sembahan, sudah ma'bud. Perbuatannya adalah perbuatan ketagutan, tetapi Rasulullah SAW yang disembah bukan taghut, sebab beliau tidak ridha. Bahkan Rasulullah SAW bersabda di akhir-akhir hayatnya melaknat orang Yahudi dan Nasara. La'anallahu al-yahuda wan Nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasara yang telah mengambil kuburan para nabi dan rasul mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Kuburan dijadikan masjid atau masjid dimasukkan padanya kuburan, sama semuanya. Dimasukkan padanya kuburan. Allah melaknat Yahudi dan Nasara. Itu perbuatan Yahudi dan Nasara, dan yang melakukan perbuatan-perbuatan ini terlaknat, sebagaimana Nabi telah melaknat Yahudi dan Nasara karena perbuatan itu. Nabi tidak ingin kuburannya dijadikan seperti itu. Karena itu kuburan Nabi dijaga, ditembok dengan tembok yang berlapis. Karena itulah Nabi SAW dikubur di dalam rumah Aisyah. Nabi tidak pernah dikubur di masjid. Dan sampai sekarang Nabi tidak di dalam masjid, tetapi di dalam rumah Aisyah. Hanya perluasan masjid. Perluasan masjid yang mengarah ke kuburan, ke rumah itu. Sehingga di sekeliling rumah itu masuk ke dalam masjid. Tetapi Nabi dari dulu dan seterusnya berada di dalam rumah beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan ditembok dengan tembok yang berlapis. Dengan metode yang tidak bersamaan, sehingga ketika orang menyangka sudah menghadap ke Nabi ini, ternyata tidak. Sebab apa? Temboknya berlapis dengan aturan yang tidak jelas. Misalnya kalau seperti ini, orang menyangka sudah menghadap, padahal dia menghadap lain. Nabi ada di sini. Tembok dengan tembok yang berlapis, yang tidak beraturan, disertai dengan penjagaan. Nabi SAW telah bersabda, La tattakhidu qabri 'ida. Jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai 'id, sesuatu yang sering didatangi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disembah sementara dia ridha terhadap penyembahan itu, ini adalah taghut. Ini banyak, mencakup semua disembah. Apakah dia para ulama, ahli ibadah, para pemimpin, siapapun yang disembah, diserahkan padanya ibadah, maka kemudian dia ridha terhadap ibadah orang kepadanya, maka dia adalah taghut. Ini pemimpin taghut. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menegaskan,
walaupun dia disembah. Jadi dia disembah di sini semasa hidupnya atau setelah meninggalnya. Semasa hidupnya ataupun setelah meninggalnya. Selama dia ridha, tentunya ridhanya semasa hidupnya, maka dia adalah taghut. Baik. Yang ketiga, wa man da'an nasa ila ibadati nafsih. Orang yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya. Ini adalah taghut walaupun orang-orang tidak beribadah kepadanya. Tapi dia mengajak orang. Dia mengeluarkan seruan-seruan supaya orang menyerahkan ibadah kepadanya. Apakah ibadah ruku', ibadah sujud, iya, ibadah tawakal, ibadah takut, ibadah harapan, raghbah, rahbah, khusyuk, ibadah isti'anah, istighatsah, isti'adah, dan berbagai ibadah. Ibadah mahabbah, cinta. Berbagai ibadah yang telah lewat pembahasannya. Yang jelas ibadah mencakup semua yang Allah Subhanahu wa taala cintai, semua yang Allah Subhanahu wa taala ridai dalam Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu. Selama hal itu Allah cintai, Allah ridai, maka peruntukkan kepada Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala semata, jangan kepada selainnya. Kapan ada ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kesyirikan. Dan siapa yang disembah sementara dia ridha, dia adalah taghut. Dan siapa yang mengajak orang untuk beribadah kepada dirinya walaupun orang tidak menyembah dia, maka dia tetap taghut. Jadi yang pertama sudah diibadahi dan dia ridha. Adapun yang kedua belum tentu diibadahi dan jelas dia ridha sebab dia sudah mengajak manusia kepadanya. Dia sudah mengajak manusia kepadanya. Adapun yang kedua tadi, man ubida wa huwa radin, dia tidak mengajak, tapi orang beribadah kepadanya. Dan dia senang orang beribadah kepadanya. Dia tidak mengingkarinya. Dia senang orang menyembah kepadanya. Ali radhiyallahu anhu diperlakukan seperti itu oleh Abdullah bin Saba dan orang-orang yang berhasil ditipu oleh Abdullah bin Saba. Si Yahudi terlaknat yang berpura-pura masuk ke dalam Islam untuk merusak Islam sebagaimana Yahudi telah merusak agama Nasara dengan melalui kultus terhadap orang-orang tertentu. Sekarang dia merusak Islam dengan mengkultuskan turunan kerabat Rasulullah SAW, mengkultuskan Ali radhiyallahu anhu. Agama dia dikenal dengan agama Syiah, Rafidah, Ithna Asyariyah. Walaupun Syiah itu mempunyai kelompok yang banyak, hanya termasuk Syiah yang besar sekarang, Syiah Rafidah, Imamiyah, Ithna Asyariyah yang ada di Iran. Dan ada juga Syiah Zaidiyah, ini lebih enteng, tidak sampai mengkultuskan secara berlebihan, walaupun dia mempunyai paham-paham bid'ah. Ini kan dia berbeda dengan ahli sunnah wal jamaah, para sahabat Nabi SAW. Ali radhiyallahu anhu yang dikultuskan ketika itu, sampai ada yang sudah mempertuhankan Ali radhiyallahu anhu, maka beliau bakar orangnya. Disebutkan dalam sejarah beliau membakar orang-orang ini dan Abdullah bin Saba berhasil lari dari upaya itu. Adapun yang lainnya berhasil dibakar. Baik. Hanya seorang sahabat, Abdullah bin Abbas, mengatakan, adapun saya tidak akan membakarnya. Sebab beliau menyebutkan sebuah hadis yang maknanya tidak ada yang menyiksa dengan api kecuali hanyalah pemilik api, Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyiksa dengan api hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalil ini tidak boleh membunuh semut dan yang semisalnya dengan api. Baik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
syai'an min ilmil ghaib, yang mengaku tahu sesuatu dari ilmu ghaib. Ini termasuk pimpinan-pimpinan tagut. Di sinilah masuk paranormal, dukun-dukun, pimpinan-pimpinan tarekat, sufi. Iya, di sini masuk semuanya. Sebagian yang mengaku sayyi' dan semisal itu masuk di sini semuanya. Tagut dalam makna ini. Iya, mengaku tahu sesuatu dari ilmu ghaib. Dan sehebat-hebat ilmu ghaib, kapan meninggal. Banyak tarekat yang mengaku kalau kita masuk di sana kita tahu kapan meninggal. Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan, "Qul," katakan ya Muhammad, "La ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Quluna ayyana yub'atsun." Katakan, tidak ada yang tahu di langit, para malaikat, wal ard, dan di bumi. Tidak ada yang tahu al-ghaib, perkara ghaib, illallah, kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa may yash'urun ayyana yub'atsun. Dan mereka betul-betul tidak menyangka, tidak bisa menyadari, tidak bisa mengetahui kapankah mereka dibangkitkan. Yang termasuk perkara ghaib yang sangat mendasar, yaitu hari berbangkit. Ternyata sampai ini tentang hari berbangkit pun ada yang mengaku tahu tentang hari berbangkit. Apa dulu itu? Tanggal berapa itu? Bulan 9 ya? Tanggal 9, bulan 9. Iya, 99, tahun 99, tahun 2009 ya? 2009, jam 9. Ini rumusnya penjudi ini. So, nomor 9, kiwi. Ada yang percaya lagi. Siapa yang mengaku tahu perkara gaib, maka pimpinan tagut, dan siapa yang membenarkannya kafir karena pembenaran itu. Jadi kafir. Ini di antara sebab kafirnya mendatangi dukun. Sebab dukun mengaku tahu perkara gaib. Tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah, kalau ada yang mengaku tahu perkara gaib, berarti apa? Kalau dia bukan Allah, berarti apa? Orang yang mengetahui dari Allah melalui wahyu, berarti Nabi. Sebenarnya yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengaku tahu, berarti apa? Dia Allah, atau bersifat dengan sifat Allah, ini adalah kekafiran, atau mengaku mendapatkan wahyu dari Allah, dan ini pun kekafiran. Alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Allah lah yang mengetahui semua perkara gaib, dan Allah tidak akan pernah menampakkan gaibnya kepada ahada, siapapun juga, kecuali mereka-mereka yang Allah ridai. Siapa? Min rasul, dari kalangan para rasul. Para rasul memberitakan perkara gaib, bukan karena tahu perkara gaib. Bukan karena tahu perkara gaib. Nabi memberitakan akan terjadi ini. Ini kan gaib. Apa itu gaib? Gaib itu ada nisbi. Ya, ada gaib nisbi yang telah terjadi misalnya. Ya, gaib yang telah terjadi. Kan ada yang tahu, ada yang tidak. Iya, makanya ini nisbi. Tahu yang tahu, yang tidak tahu, berarti gaib bagi dia. Jadi gaib bagi yang tidak tahu. Yang akan datang, ini hakiki, tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya perkara gaib. Nabi SAW tidak mengetahui perkara gaib yang telah terjadi dan yang akan datang. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat. Qul, katakan ya Rasulullah, la aqulu lakum indi khazainullah
wala a'lamul ghaib wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilai. Allah perintahkan nabinya untuk mengumumkan di hadapan masyarakat, qul, katakan, sampaikan. Apa itu? La aqulu lakum indi khazainullah. Saya tidak akan mengatakan bahwa saya tidak akan mengatakan kepada kalian, dan tidak pernah saya katakan bahwa di sisi saya lah khazainullah, perbendaharaan Allah. Supaya kalau begitu, kalau ada apa-apa minta kepada saya. Mendadak, tidak pernah. Bukan milik saya, itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kepemilikan. Kemudian wala a'lamul ghaib. Saya ini tidak tahu perkara ghaib. Coba lihat perintah Allah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wala aqulu lakum inni malak. Dan saya tidak pernah mengatakan saya ini adalah malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilai. Saya tidaklah mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Wahyu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Rasulullah sallam, hamba Allah yang termulia di sisi Allah, hamba Allah yang paling mengerti tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, yang keagamaannya, ketakwaannya, kedudukannya, kemuliaannya, mukjizatnya, kekhususannya mengalahkan yang lainnya. Tapi itu pun beliau mengatakan wala a'lamul ghaib, dan saya betul-betul tidak mengetahui yang gaib. Ada yang mengaku katanya agamanya Nabi Muhammad, di sini rahasianya, mengaku tahu perkara gaib. Pendusta besar, dajjal orang-orang yang seperti itu. Dajjal artinya dustanya yang sangat sudah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Rasulullah SAW dalam peristiwa ifk, fitnah yang terjadi pada istri beliau yang tercinta Aisyah radhiyallahu anha. Dalam peperangan Nabi kembali, Aisyah ikut. Perjalanan pulang, rombongan singgah. Aisyah meninggalkan tempat, ingin buang hajat. Setelah selesai, kembali naik ke atas. Ternyata dia melupa perhiasannya. Turun lagi, kembali ke tempat itu, cari. Orang-orang mengira sudah ada di atas. Sebab tubuh Aisyah ketika itu masih kecil, beratnya tidak terasa. Orang mengira sudah di atas. Berangkat rombongan. Ketika Aisyah datang, orang-orang sudah pergi. Beliau menunggu di situ. Beliau yakin orang-orang akan kembali. Kalau tidak ada, akan disusul. Beliau berbaring, beristirahat. Dan ternyata ada sahabat yang menyusul. Sahabat yang biasa dalam pasukan, ada yang belakangan. Ada yang duluan pulang, kemudian ada yang belakangan. Ada sahabat Safwan radhiyallahu anhu menyusul. Ternyata melihat ini Aisyah, melihat ada yang hitam, dan melihat ternyata Aisyah radhiyallahu anha. Dia naikkan di atas tunggangannya, dia bawa, dia antar sampai ke Madinah. Sesampainya di Madinah, orang-orang musyrik, orang-orang munafikin menyebarkan berita yang sebagian orang-orang beriman terkena hasutan berita itu. Jadi sahabat terkena hasutan, ngerinya itu hasutan. Apalagi selain sahabat. Tersebarlah begini dan begini, Aisyah begini dan begini. Ngeri Aisyah radhiyallahu anha. Beliau betul-betul menangis, betul-betul sedih mendengarkan tuduhan yang sangat menjijikkan itu. Nabi SAW, coba lihat, ini sekitar sebulan lebih. Nabi tidak bisa mengambil keputusan. Gimana? Sampai-sampai dalam sebuah masjid, dalam sebuah pertemuan, Nabi menyampaikan pembahasan, tentang perkara itu. Menyampaikan sesuatu, seorang sahabat
Khazraj. Sahabat Nabi sallam, seorang sahabat Nabi sallam, mengomentari, ya Rasulullah, kalau dari sukunya si Anu kami akan penggal kalau dia berani. Gitu. Yang dari suku sana juga terpancing. Akhirnya mereka mau berperang di dalam masjid. Saling membunuh di dalam masjid. Coba lihat. Hebohnya ini perkara. Akhirnya Nabi mengatakan, diam. Akhirnya mereka pun terdiam. Ini salah satu metode meredam fitnah. Mendiamkan supaya mereka berpikir tanpa dituntaskan, mereka mengetahui di mana titik kesalahan mereka, apa yang harus diperbaiki. Walaupun di antara perkara ada yang harus diperjelas. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian terus sampai akhirnya turun wahyu yang menjelaskan bahwa itu adalah berita orang-orang munafikin dan menjelaskan kesucian Aisyah radhiyallahu anha. Nabi baru paham. Padahal ini apa? Safwan dan Aisyah tahu betul kan? Iya, bukan perkara gaib baginya. Orang munafikin juga tahu. Orang munafikin tahu sebenarnya kan juga berita-berita salah. Coba lihat. Perkara yang Nabi tidak tahu. Dan ini termasuk perkara gaib. Barang-barang hilang. Di mana hilangnya? Siapa yang ngambil? Masyarakat kalau ada yang begitu mengikut Cini. Cini apa? Cini. Macam-macam lah metodenya orang-orang yang bisa macini. Ada juga pakai Quran. Jadi nanti diputar-putar Al-Quran. Ada yang pakai air, ada yang pakai cincin, ada yang pakai ini. Seluruhnya adalah arraf. Ini arraf semuanya. Yang kata Nabi SAW, siapa yang mendatangi arraf? Orang-orang yang mengaku tahu, orang-orang yang mengaku pintar. Mengetahui perkara-perkara gaib dengan metode-metode tertentu, maka sungguh telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man atakahinan aw arrafan wa sa'ala fa saddaqa faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kama Nabi sallallahu. Siapa yang mendatangi dukun atau arraf, paranormal, orang-orang mengaku tahu, kemudian dia benarkan, maka sungguh telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perkara yang mengerikan. Takut yang seperti ini sangat banyak. Dan ini merata atas sampai masyarakat bawah. Kadang orang-orang atas kalau mau mengunjungi semua daerah, tanya, suruh cari dulu orang-orang gimana kalau saya datang, bagus tidak? Baik tidak keadaan hari-hari selanjutnya? Tidak ada hujan atau tidak? Ada apa atau tidak? Nasib bangsa harus bermusyawarah dengan Mbah Merijan. Coba lihat jamaah, mengaku tahu perkara gaib. Barang-barang hilang, paranormal yang main. Pesawat jatuh, paranormal yang main. Di mana akal jamaah? Ini penggambaran menunjukkan ngerinya perkara ini. Kesyirikan betul-betul betul-betul merata dan banyak. Ini termasuk perkara syirik. Sebab mengimani taghut. Gugur la ilaha illallah jamaah. Ketika seseorang beriman kepada taghut dan belum berla ilaha illallah, kecuali hanya dengan mengkafiri taghut. Di antaranya yang mengaku tahu perkara-perkara gaib. Termasuk orang-orang yang meruqyah di TV itu banyak di antara mereka. Di antara mereka sudah mengaku tahu perkara gaib. Bahkan memindahkan penyakit ke kambing dan yang semisal itu. Ini perbuatan-perbuatan yang sangat mengerikan jamaah. Yang terakhir, wa man hakama
bighairi ma anzalallah. Orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka mengambil para ulama mereka, ahli ibadah mereka, arbaban min dunillah, rob selain Allah, rob tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lihat penafsirannya, bagaimana caranya mengambil tandingan dalam hukum kepada selain Allah, hukum Allah. Para ulamanya menghalalkan apa yang Allah haramkan, dan dia tahu pengharaman itu, dan dia tahu pengharamannya Allah, tetapi dia ikuti ulamanya dalam menghalalkan. Iya. Maka ini berarti telah menjadikan ulama itu sebagai Tuhan tandingan selain Allah. Dan ulama itu sendiri ketika dia tahu perkara itu dan dia ridha, maka dia adalah taghut. Iya. Walaupun di sini tidak ridha. Iya. Ketika dia menetapkan hukum itu dalam keadaan dia merendahkan hukum Allah, dalam keadaan meyakini hukum yang dia tetapkan, hukum selain hukum Allah itu lebih baik, lebih bermanfaat, atau semisal dengan hukum Allah, maka ini telah kafir dan taubat dia. Dan siapa yang mengikutinya karena memahami perkara itu, mengetahuinya bahwa Allah menghalalkannya atau Allah mengharamkannya, tetapi dia tetap mengikuti orang yang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, maka pun dia telah kafir. Jelas ini? Dan ini adalah perkara yang jelas. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa mereka berada di atas ancaman yang sangat mengerikan. Di antara mereka ada yang kafir, ada yang zalim, ada yang fasik. Dan ini pun menegaskan bahwa orang yang berhukum dengan hukum selain Allah selain dengan hukum Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai jenjang yang lain, bukan hanya sebagai orang kafir. Iya. Kalau mereka berhukum dengan hukum selain hukum Allah, dia tahu hukum itu bukan hukum Allah, tetapi dia tetap perlaksanakan, dia tetap perlakukan, tetapi bukan karena merendahkan hukum Allah, bukan karena menganggap hukum ini sama dengan hukum Allah. Dia tetap memuliakan hukum Allah, tapi dia perlakukan hukum yang dia ketahui bahwa itu adalah hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena jabatan, karena takut dan yang semisal itu, maka ini dia telah melakukan dosa besar, tetapi pelakunya tidak sampai kafir. Hukum lain, ada orang yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Ini dalam perkara ijtihadiyah misalnya. Ada orang yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Dia menetapkan halalnya atau haramnya, sementara halal dan haram itu tidak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena ijtihadnya, dia tidak tahu bagaimana hukum Allah. Dia tidak tahu bagaimana hukum Allah. Allah halalkan atau Allah haramkan tidak jelas bagi dia. Dan dia ahli ijtihad. Para ulama ahli ijtihad. Dia tahu hukum Quran, hukum sunnah, tetapi kabur bagi dia pembahasan yang baru ini. Apakah ini halal atau tidak? Akhirnya dia berijtihad, beristinbat dengan kekuatan ilmu yang Allah berikan kepadanya, mengambil istinbat dari Quran dan sunnah. Dia tetapkan hukum ini adalah halal, sementara ternyata yang benar adalah haram. Misalnya, berarti apa? Berhukum dengan hukum selain hukum Allah, kan? Iya, yang seperti ini tidak bersalah. Yang seperti ini bersalah, tetapi tidak berdosa, justru berpahala. Kenapa dikatakan bersalah? Sebab Nabi SAW bersabda, "Man akhta'a, idza ijtahada al-hakim fa akhta'a, fa asab falahu ajran." Wa idza ijtahada al-hakim wa asab falahu ajran, wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Jika hakim, berarti dia ahli ijtihad, berijtihad, berarti memang haknya dia berijtihad, sebab dia hakim. Kemudian asab, benar, maka bagi dia 2 pahala. Wa in akhta'a, Nabi mengatakan akhta'a, salah. Salah, ketika dia salah apa? Falahu ajrun wahid, baginya 1 pahala. Jadi salah, tapi tetap dapat 1 pahala, bukan dapat dosa. Dari sini ya ikhwah, sikap terhadap para ulama yang ahli ijtihad adalah menyatakan salahnya kesalahannya, tapi tetap harus memuliakannya, jangan merendahkan mereka. Bedakan ini. Ada yang salah, ada yang memahami, memuliakan mereka, tidak boleh menyalahkannya. Akhirnya apa?
semua yang datangnya dari Imam Syafi'i pasti benar. Semua yang datangnya dari Imam Ahmad pasti benar. Semua yang datangnya dari Imam Malik pasti benar. Semua yang datangnya dari Imam Abu Hanifah pasti benar. Semua yang datangnya dari ulama, dari gurunya pasti benar. Akhirnya terjadi perpecahan di tengah kaum muslimin. Ini adalah perkara yang tercela. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Berpegang teguh kalian seluruhnya dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian berpecah belah. Baik, itu dalil beliau terhadap perkara ini. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusd minal ghayy. Lihat, faman yakfur bit-taghut, siapapun yang mengkafiri taghut, ini yang pertama. Siapapun yang mengkafiri taghut wa yu'min billah, kemudian beriman kepada Allah. Ini yang kedua. Jadi pembersihan dulu, kemudian penetapan. Lakan benar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah pembersihan. Salah dakwahnya orang-orang, diajak salat saja dulu biar masih syirik. Bersihkan dia. Jelaskan dia tentang kesyirikan supaya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara murni yang dengannya ibadahnya bermanfaat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yakfur bit-taghut wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Faqad istamsaka, betul-betul telah berpegang penuh. Di sini Allah tidak mengatakan faqad tamassaka, bukan tamassaka. Tamassaka artinya berpegang teguh, tapi didatangkan dengan istamsaka yang menunjukkan berpegang teguh secara lebih hebat. Kuat betul, hebat betul, kokoh betul. Dia hebat betul, kokoh betul, dia berpegang teguh dengan al-urwah al-wuthqa, benteng yang sangat kokoh. Apa itu? La ilaha illallah. Jadi dengan inilah kita berla ilaha illallah. Dengan inilah kita Islam, mengkafiri taghut seluruhnya dan beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata beliau menutup kitab ini dengan sebuah hadis, Ra'sul amril Islam, puncak segala urusan adalah Islam. Apa Islam? Itu tadi. Apa Islam? Itu tadi. Iya. Itu tadi Islam. Tegaknya ibadah hanya kepada Allah. Kafir taghut, imani hanya Allah Subhanahu wa taala. Di sini adalah Islam. Wa umuduhu shalah, dan tiangnya Islam adalah salat. Tiangnya Islam adalah salat. Ini dijadikan dalil oleh ulama bahwa kalau dia adalah tiangnya, berarti tidak akan tegak itu Islam kecuali hanya dengan tiang. Kalau begitu, siapa yang tidak tegakkan salat, meninggalkan salat, berarti telah kafir. Ditambah lagi dengan dalil al-farqu bainana wa bainal musyrikin as-shalah. Perbedaan kami dengan orang-orang musyrik adalah salat. Karena itu yang meninggalkan salat kafir jamaah. Wa durwatu sanamihil jihadu fi sabilillah. Asal segala pimpinan segala urusan adalah Islam. Dan tiang-tiangnya, penegak-penegaknya adalah salat. Wa durwatu sanamihi, dan puncaknya durwa ini, ubun-ubunnya, puncaknya adalah al-jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengerahkan segenap kemampuan, jiwa dan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar Islam, tapi mengerahkan segenap kemampuan dengan jiwanya, dengan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sanalah seseorang akan sampai kepada puncak kebahagiaan, puncak keutamaan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah, tegakkan Islam dengan 3 landasan utama ini. Tegakkan salat dengan dilandasi oleh perkara itu, kemudian raih nilai-nilai jihad. Jihad dengan ilmu, jihad dengan amalan, jihad dalam dakwah, jihad dengan kesabaran, sampai jihad di medan pertempuran di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kerahkan segenap kemampuan jamaah. Hanyalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala yang Allah pastikan mendapatkan hidayah darinya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang jahadu, yang berjihad, mengerahkan segenap kemampuannya fina, di jalan kami, lanahdiyannahum, sungguh dan sungguh, pasti dan pasti kami beri hidayah subulana, ke jalan-jalan kami. Hanya mereka yang bersungguh-sungguh jamaah, yang berilmu dengan kesungguhan, bukan seadanya, yang beramal dengan kesungguhan, bukan seadanya, yang berdakwah dengan kesungguhan, bukan seadanya, yang bersedekah dengan kesungguhan, bukan seadanya, jiwanya dengan kesungguhan di jalan Allah,
pikirannya dengan kesungguhan di jalan Allah, bukan seadanya. Hartanya, uangnya, kendaraannya, tanahnya, dengan kesungguhan di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan seadanya. Inilah yang sampai kepada durwatu sanami, puncak Islam itu. Wallahu a'lam, hanya Allah yang Maha mengetahui. Wa sallallahu ala Muhammad, salawat Allah kepada Muhammad, keluarganya dan kepada sahabatnya, wasallam, dan taslim kepada mereka. Beliau akhiri dengan salawat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat Allah mendoakan salawat Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad sallam, keluarganya, wa ala alihi, mencakup keluarganya dan para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti beliau sallam sampai pada hari kiamat. Dengan demikian ikhwah, selesai pembahasan kitab ini. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, alladzina yastami'una fabashshir ibad alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Beri kabar gembira kepada hamba-hambaku, mereka-mereka yang betul-betul mendengarkan ilmu secara saksama untuk diyakini, kemudian fayattabi'una ahsana, betul-betul mengikutinya dengan seindah-indah pengikutan. Beri kabar gembira orang-orang yang seperti ini. Pasti selamat. Walaupun belum dia lihat keselamatan itu, pasti berhasil. Walaupun dia belum lihat keberhasilan itu, pasti mendapatkan surga. Walaupun dia belum dapatkan surga itu, Allah sudah berikan kabar gembira bagi mereka yang betul-betul mendengar secara saksama untuk diyakini, untuk dijadikan petunjuk, betul-betul mengikutinya dengan pengikutan yang seindah-indah pengikutan. Allahumma ja'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban khashi'a wa da'watan mustajabah, innaka antas sami'ul alim wa jawadun karim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menutup dengan doa, nas'alullah ta'ala yuthiba mu'allifaha ahsana thawab wa an yaj'ala lana nasiban min ajriha wa thawabiha wa an yajma'ana wa iyyah fi dari karamatihi innahu jawadun karim walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Sekian, alhamdulillahi rabbil alamin.